Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan hari ini adalah hari ke-17 Ramadan ya. Alhamdulillah ya, 17 Ramadan. 29 April 2021. Tema bincang Ramadan kali ini itu Amazing the Holy Quran. Dan sebagai narasumber hari ini adalah Ustadz Muhammad Amrullah. Terima kasih beliau sudah hadir. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sehat walafiat. Ketemu lagi Ustaz ya. Iya. Setahun namanya kita tidak berjumpa dan sekarang kita berjumpa lagi. Jadi setahun sekali kita ketemu. Bulannya sangat mulia ya, bulan suci Ramadan. Dan, Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi berkah Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang kita lakukan ini berguna bagi pendengar kita. Insyaallah. Ya, Smart Listener, kita langsung mengenalkan Ustadz Amrullah di Bincang Ramadan. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Sehat walafiat, Bincang Ramadan. Sehat ya Ustadz. Walaupun Insyaallah. kondisi pandemi. Iya. Karena pandemi ini belum selesai juga. Iya. Tapi tidak apa-apa. Aktivitas tetap berjalan dengan Ya, mudah-mudahan bulan suci Ramadan bisa menghilangkan segala ujian dan cobaan Allah ya, yang diturunkan kepada manusia. Ya Ustadz, hari ini kita mengangkat tema Amazing the Holy Quran. Dan kalau kita berbicara soal Al-Quran nggak cukup 1 jam Ustaz. Panjang pastinya. Tetapi hal ini juga menjadikan kita walaupun cuma sejam, tetapi ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi. Insyaallah. Subhanallah. Nah Ustaz, kenapa memilih tema ini Ustaz? The Amazing of the Holy Quran adalah sebuah tema yang sangat istimewa yang kami sampaikan pada saat ini. Mengapa demikian? Kita ingin mengangkat kemukjizatan Al-Quran yang spektakuler, marvelous, dan sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang sangat mulia ini Allah turunkan kepada umat akhir zaman, yakni umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ia adalah pedoman, tuntunan, sekaligus hujah kehidupan bagi umat manusia. Mengapa? Hujah pertama untuk mendapatkan dalil tentang bagaimana notabene kehidupan di dunia dan di muka bumi ini adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian qaulus sahabi, yakni perkataan para sahabat Muhammad SAW. Kemudian ada kita kenal dengan hadis dan penyampaian-penyampaian yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat atba'ut tabi'in dan lain sebagainya. Sehingga kita mengangkat tema Al-Quran adalah kalam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran maka baginya 10 pahala kebajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, kata baginda Rasulullah SAW. Tetapi alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sehingga setiap kata, setiap kalimat, setiap ungkapan, setiap peribahasa, setiap hal-hal yang termaktub di dalam Al-Quran adalah kalam-kalam mulia yang mengandung pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amin. Semoga kita yang mendengar pun mendapatkan pahala nih Ustaz. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, Smart Listener. Kita berbicara soal Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan berabad-abad yang lalu. Dan sebelum kita hidup jauh pula dari Indonesia. Iya, insyaallah. Kita ini sebenarnya kaum yang luar biasa sebenarnya. Jauh dari Jazirah Arab, kemudian di kehidupan Nabi sudah lama meninggalkan kita, tapi betul, kita ajarannya masih kita ikuti. Iya. Jadi pilihan juga kita ini jadinya. Iya. Umat kita pilihan. harus bersyukur juga. Tidak intinya kita bersyukur. Nah, Ustadz, sebagai umat Muslim, tentunya kita wajib mempelajari Al-Quran dan juga selalu membaca Al-Quran di berbagai kesempatan, terutama di bulan Ramadan ini, Ustadz. Nah, Quran ini diturunkan pertama sekali
kepada Nabi Muhammad dalam kondisi beliau buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa Allah memilih Rasul ini yang tidak bisa membaca dan menulis? Banyak di Arab ini mungkin yang jago membaca, iya, jago menulis, Allah. atau itu ya kalau dibilang lebih belum tentu pintar ya, Yeah. tapi yang banyak yang bisa ya banyak. Nah, Rasul ini kan tidak bisa membaca dan tidak bisa Yeah. menulis, tetapi dipilih Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu. wahyu dan mukjizat yang mulia, yakni Al-Qur'an. Iya, kenapa ini? Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba yang sangat mulia ini, yakni yang kita sangat memuliakan beliau, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Allah tidak akan menciptakan bumi, planet-planet, alam semesta, jagat raya dan apapun yang ada di dunia dan beserta isinya saat itu, kecuali Allah akan menciptakan seorang hamba yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dilahirkan di muka bumi ini dengan sebuah mukjizat yang sangat mulia juga, yakni Al-Qur'anul Karim. Nur Muhammad, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sehingga saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, alam semesta, jagat raya, bumi, bahkan bulan terang benderang saat itu dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga singkatnya, tatkala Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan kematangan dan kedewasaan dan kemampuan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima amanah sebagai rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau memang tidak bisa membaca dengan baik, tidak bisa menulis dengan baik, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah karangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kalaupun gunanya itu. Iya. Kalaupun nanti dia sudah bisa membaca dan menulis, nanti Al-Qur'an ini wah ini karangan Nabi Muhammad ini, bisa dibuat-buat kan? Iya. Betul. Jadi istilahnya orang yang buta huruf itu tidak mungkin mengarang-arang atau menulis karya sastra lah, anggaplah ya. Betul ya. Gimana dia mau membuat suatu karya sastra kalau dia pun menulis nggak bisa? Istilahnya gitu kan logikanya. Nah, beliau ini tidak bisa menulis, berarti untuk mengarang-arang seperti itu ya nggak mungkin ya Ustaz ya. Betul. Sehingga baginda Rasulullah SAW, Allah sangat memuliakan beliau. Beliau adalah nabi akhir zaman ya. Tidak ada nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah kenabian baik melalui suhuf ya, lembaran-lembaran suci maupun kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi beliau mendapatkan mukjizat yang sangat mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang masih dapat kita rasakan saat ini, yang masih asli, masih autentik ya, yakni Al-Qur'anul Karim. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Subhanallah. Oke Ustaz. Kita jeda dulu Ustaz. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang Amazing the Holy Quran. Salah satunya saat-saat pertama sekali Quran itu diturunkan. Apa yang terjadi pada saat itu? Iya. Dan bagaimana prosesnya Quran itu bisa turun? Sehingga turunnya Al-Quran sampai 23 tahun ya. Iya, semasa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Smart Listener, kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Oke, Smart Listener. Ya, Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa dengan Ustadz Muhammad Amrullah atau Ustadz Amrah biasanya kami panggil. Ramadan semakin berkah ya, insya Allah. Ya Ustadz, masih tentang Al-Quran sendiri Ustadz. Kita mempelajari Al-Quran ini dari semenjak kecil ya, masih kecil, ngaji turutan atau kalau itu turutan seneng lah gitu, sama guru datang ke langgar, ke musola ya,
kondisinya nyaman, Iya. musola dingin. Kemudian Sekarang malah AC itu. berbondong-bondong ya, Nah. datang ke musola, ke masjid untuk Tetapi mengaji. kita banyak tidak tahu kondisi sebenarnya terjadi pada saat Rasulullah itu menerima wahyu pertama. Kondisi keadaannya bagaimana, kemudian dia berhadapan dengan malaikat itu bagaimana, itu kan sangat berbeda lah dengan kita sekarang. Kita enak hanya belajar aja di dalam ruangan AC, nyaman, enak ya. Yeah. Itu pun masih nggak bisa gitu. Heeh. Tapi Rasulullah menerima wahyu ini tentunya berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, boleh diceritakan Ustaz kondisi pada saat itu? Saat itu baginda Rasulullah SAW baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dakwahnya di awal-awal dia tidak langsung terang benderang, tetapi sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali dari berbagai golongan yang dia dakwahkan tentang Al-Quran ya, dari golongan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib ya kan. Kemudian istrinya beliau sendiri dan Khadijah. Kemudian para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Ini adalah orang yang awal-awal yang mendapatkan dakwah dari baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sebuah tempat khusus beliau untuk beruzlah. Uzlah ini kalau di dalam istilah beliau ini menyendiri di suatu tempat ya kan, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, untuk mendapatkan risalah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Nah, saat itu baginda Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, sehingga beliau hampir setiap hari naik ke puncak ya. Pada tahun 2019 yang lalu kami mendapatkan kesempatan bersama sahabat-sahabat kami, dan tidak semua jamaah yang berangkat ke tanah suci baik haji maupun umroh bisa berkesempatan naik ke puncak Gua Hiro atau Jabal Nur. Mengapa demikian? Gua Hiro ini sangat kecil, hanya cukup untuk 1-2 orang saja. Kalaupun satu, dia hanya cukup untuk bisa sholat di sana. Di atas Gua Hiro ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah ayat pertama kali yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Kemudian yang ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kandungan ayat ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta, mengajarkan kepada kita di dalam tulis menulis bil qalam dengan pena, perantara tulisan, dan dialah yang mengajarkan apa-apa yang tidak engkau. Turunnya Al-Quran yang sangat mulia ini menyesuaikan dengan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah-kisah yang menyatakan tentang bagaimana Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, yakni bertahap-tahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Kemudian ada juga penjelasan dengan kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW saat ada di Taif, ya kan? Beliau berdakwah, bagaimana beliau dilempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Bahkan malaikat pun sanggup untuk membalikkan gunung untuk bumi hanguskan masyarakat saat itu. Tetapi dengan kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, mudah-mudahan masyarakat penduduk Taif ya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah dan faedah yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur. Yang pertama adalah supaya umat Islam pada saat itu bisa memahami akan kedatangan kenabian Muhammad SAW. Jadi betul-betul turunnya Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan sampai 30 juz yang saat itu beliau berada di Madinah ya, saat beliau berdakwah ke sana. Ini supaya umat Islam pada saat itu memahami konteks amal ibadah, konteks
perjuangan konteks dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur. Ini adalah sebuah hal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendalami mempelajari Al-Qur'an ini tidak secara instan. Maksudnya begitu. Mengapa terkadang kita pengen bisa mengaji, belajar, membaca, pengen cepat bisa. Nah, ya kan? Pengen bisa lihai, pandai, pengen cepat hafal. Padahal Al-Qur'an sudah dijelaskan juga turunnya bertahap-tahap. Jadi kita tuh ngapalnya, membacanya, bahkan mengetahui tafsirnya itu bertahap, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, itu manfaatnya saat ini begitu. Jadi ya tidak bisa serta-merta mempelajari sesuatu itu secara instan. Iya, langsung. Al-Quran, ya. Iya, termasuk Al-Qur'an. Al-Quran ini selain tuntunan hidup bagi kita, tapi juga suatu ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya itu perlu pengkajian yang lebih mendalam. Tidak bisa bisa dipelajari dalam waktu yang sebentar tentunya Ustadz ya. Iya, tidak bisa itu. Nah Ustadz, ada balik lagi ke amazing, the Holy Quran, amazing, suatu hal yang luar biasa lah. Di zaman Rasulullah, kafir Quraisy itu betul-betul berkuasa. Tadi seperti Nabi itu, seperti yang penjelasan pertama, Nabi itu menyebarkan Al-Quran, menyebarkan Islam itu ya hanya sembunyi-sembunyi ya, di kalangan kekhawatiran atas. Betul. Karena kekhawatiran penguasa pada saat itu kafir Quraisy. Nah, ternyata Al-Quran ini membuat menundukkan secara tidak langsung menundukkan orang-orang kafir Quraisy ini yang saat ini ya orang Jazirah Arab ini betul-betul menjadi Muslim. Padahal dulu itu ibaratnya seperti banyak hitam melihat putih lah ya. Iya. Dulu hitam, sekarang putih. Masa-masa jahiliyah saat itu mereka banyak yang tidak bertuhan, bahkan menyembah berhala ya. Nah, Nabi Muhammad kan orang yang lemah lembut, dan juga budi pekertinya paling baik, jujur dan manusia terbaik lah. Lawannya ini orang paling kasar di dunia pada saat itu. Iya. Istilahnya Abu Jahal ya, Abu Lahab. Tapi tetap bisa tunduk. Abu Thalib pamannya sendiri gitu. Dan kalah lah. Kita anggap mereka kalah pada kalau kita melihat sejarahnya ya kalah. Apakah itu bagian dari keajaiban Al-Quran itu sendiri itu? Iya. Al-Quran ini selain memiliki kemuliaan, bahkan sebuah mukjizat yang Allah turunkan dan Allah jaga sampai saat ini, ya, memiliki kelebihan dan keluar biasaan yang lain. Mengapa demikian? Al-Quran bisa memberikan hidayah kepada orang non-muslim, orang kafir, kaum munafikun dan lain sebagainya. Mengapa? Saat ini bila kita lihat ya, kalaupun ayat-ayat suci Al-Quran itu kita perdengarkan dan kita simak dengan baik-baik, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh. Bahkan kita ada kedekatan hati dan jiwa raga kita ingin dekat kepada yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kita bandingkan saja. Kalau kita membaca Al-Quran khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali, kita semakin cinta dan bahkan ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca Quran 1 kali selesai sudah mungkin ya. Untuk 2 kali mungkin sudah capek, bosan. Nah ya, apalagi membaca komik, majalah, buletin, itu dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain ya. Sehingga bacaan-bacaan ini selain mengandung petunjuk hidayah kemuliaan yang Allah datangkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi magnet untuk kita terus berbuat kebaikan, terus menerus, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendawamkan kalimat-kalimat yang mulia. Ya, jadi apalagi kita orang Muslim ya. Iya. Mendengar Al-Quran itu indah sekali. Nah, apalagi pada saat Rasulullah menjadi Rasul pertama sekali, mungkin
tidak banyak orang tahu Al-Quran itu ya Ustaz ya. Iya. Bisa tunduk itu kafir Quraisy itu. Ya dalam sejarahnya perang berapa kali ya Rasulullah selalu mendapatkan kemenangan, hanya beberapa kali aja yang mengalami kekalahan. Itu pun ada hal-hal teknis yang menyebabkan kekalahan. Nah, salah satu keajaiban Al-Quran ini sendiri salah satunya adalah para sahabat Nabi ini sendiri melindungi Nabi gitu, dalam menjaga Al-Quran. Salah satunya adalah salah satu sahabat Nabi ini setelah sekian tahun Al-Quran itu diturunkan dan pada akhirnya bisa dikumpulkan, dibukukan. Ada salah satu sahabat Nabi dan ini mengharuskan orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, Ustaz, untuk bisa mengetahui ya. Iya, untuk mengetahui Al-Quran ini pada saat itu. Pada dasarnya Al-Quran ini Allah turunkan bukan di secari kertas. Iya. Sebagaimana kita ketahui. Dulu Al-Quran turun. Iya, mudah. Dulu pada Al-Quran turun ya 23 tahun baginda Rasulullah SAW menerima wahyu. Al-Quran ini diturunkan di pelepah kurma, kemudian di kulit-kulit dituliskan di kulit kambing, kemudian di tembok-tembok sejarah ya kan, kemudian banyak tempat-tempat lain lagi ya. Sehingga sahabat dan Rasul memerintahkan ya kepada sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, sehingga Utsman bin Affan saat itu mendapatkan tugas untuk menjadi pentashih yang kita kenal dengan Rasmul Utsmani kan, dan melalui Zaid bin Sabit sebagai penulis ayat suci Al-Quran saat itu. Nah, tetapi saat itu belum ada titik-titiknya. Ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf ya, ini sa atau sya, so atau do. Nah itu, apalagi belum ada barisnya, ya kan? Baris atas apa bawah atau ini. Itu muncul pada abad selanjutnya. Ya, ini abad-abad setelah baginda Rasulullah SAW wafat, Khulafa Rasyidin wafat, dan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Nah, tetapi alhamdulillah ya, dengan kemuliaan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya tersebut, muncullah yang namanya ilmu tajwid ya, ilmu tahsin, ilmu qiraah, ilmu tilawah, dan bacaan-bacaan yang berbeda-beda yang harus kita ketahui. Kita jeda dulu. Nanti ini sesi terakhir. Nah, salah satu amazing dari Al-Quran adalah Al-Quran ini menyebar ke seluruh dunia, dan saat ini kondisinya umat muslim ini terbanyak di dunia. Subhanallah. Nah, ini merupakan keajaiban juga. Terlepas itu banyaknya itu kuantitinya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Kita lihat kuantitinya banyak, tapi kualitasnya ya nanti kita nomor 2 lah. Yang jelas penduduk Islam dari satu orang Rasulullah sekarang menjadi miliaran, dan ada salah satu buku yang menulis bahwa buku-buku asing itu nggak salah, pengarang dari Perancis kalau nggak salah, itu menempatkan Nabi Muhammad itu di peringkat pertama dan menjadikan manusia tersukses dalam dakwanya, dalam karangan Michael Hart ya. Dan itu sekarang ini the influencer in the world, menjadi pengikutnya terbesar, followers jadi kita nih. Yang paling banyak pengaruh ya. Manusia paling berpengaruh di dunia. Kalau punya media sosial pada saat itu mungkin terbesar di dunia pada saat itu. Dan ini tanpa teknologi bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini suatu keajaiban tentunya. Nah, bagaimana, apa sih kandungan Al-Quran itu menjadikan Islam ini menjadi terbesar saat ini? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi sejak 14 abad yang lalu lebih ya, baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali. Allah selalu menjaga ayat-ayat sucinya, Allah selalu menjaga kitab yang sangat mulia Al-Quran. Dengan apa? Di antaranya adalah munculnya para hafiz maupun hafizah, hufadzul Quran, hamalatul Quran, hafazah atau lain kalimat sebagainya,
yakni penjaga-penjaga Al-Quran, yang mana mereka hafal, bahkan ada yang bisa memahami, bahkan mentakwilkan, mentafsirkan dengan penjelasan-penjelasan ayat-ayat yang sangat mulia ini, sehingga Al-Quran ini akan selalu abadi sampai hari kiamat kelak. Subhanallah. Ya. Jadi sekarang lebih banyak lagi Ustaz ya, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran ya, lagi marak ya. Lagi marak. Dan di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia muncul anak-anak penghafal Al-Quran yang insya Allah menjadi amal jariah ya. Siapa yang mensyiarkan, siapa yang mendakwahi, bahkan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah Ustaz, iya ini salah satu keajaiban yang ini satu lagi Ustaz, yang tadi penghafal tadi. Jarang sekali suatu buku atau satu kitab suci itu dihafal oleh umatnya. Ya, Islam memiliki keberuntungan ya, kita memiliki keberuntungan bahwa punya kitab suci yang bisa dihafal dan banyak penghafalnya malahan. Iya. Dan ini tersebar di seluruh dunia dan itu terjaga. Nah, bagaimana ini cara apakah ini salah satu cara Allah menunjukkan keajaiban Al-Quran ini sendiri Ustaz? Bahwa Al-Quran ini selalu dijaga dan juga banyak penghafalnya ini Ustaz. Kalau saya menghafal satu lembar hafalan aja, misalnya lagu aja sulit minta ampun. Ini Al-Quran yang 30 juz ini banyak sekali yang menghafalnya. Sangat Oli bilang anak-anak kecil sekarang ini ya banyak yang hafal malahan kalah yang tua-tua ini. Nah ini apakah Allah menunjukkan ini, apa maksudnya menunjukkan keajaiban ini Ustaz? Ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memuliakan Al-Quranul Karim, sehingga menjaganya bukan hanya melalui malaikatnya dan utusannya, tetapi juga melalui hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita lihat saat ini orang banyak berlomba-lomba, anak-anaknya, keluarganya, bahkan cucu-cucunya yang sudah mempunyai cucunya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ingin anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menjelaskan tentang keutamaan membaca ayat demi ayat, surat demi surat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan. Kalau di antara satu keluarga itu ada hanya satu orang yang menghafal Al-Quran, dan ia akan memberikan kebebasan dari api neraka 7 keturunan. Wah, subhanallah. Jadi satu saja ya, mungkin anak kita ya suatu saat nanti, ataupun keturunan kita, cucung kita bisa jadi, ataupun keluarga kita yang dari kakak ayu, dia ini bisa membebaskan 7 saudara, bahkan ada sebagian riwayat mengatakan 7 keturunan yang bisa dibebaskan dari api neraka. Ya. Dan selain itu juga bagi orang tua, ayahanda, ibunda, mereka akan dipakaikan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran yang sangat mulia kita baca siang dan malam, kemudian kita pahami, kita resapi, kita kaji, bahkan didiskusikan di dalam forum-forum keilmiahan. Semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah letak keimanan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Dan kita pun sering kita lihat doa-doa suci kita di dalam senandung Al-Quran ya, maknanya sangat mulia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Wahai Allah, Zat yang Maha Penguasa, muliakanlah kami, kasihilah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai kemuliaan bagi kami, dan kami akan mendapatkan rahmat selalu. Dan di penghujung senandung Al-Quran kita baca waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Wahai Allah, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami pada hari kiamat kelak, wahai Tuhan semesta alam. Sehingga selain menjadi mukjizat yang selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala melalui penghafal Al-Quran, Allah menjanjikan juga Al-Quran akan membela hamba-hambanya. Siapa yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, siapa yang sering mengkaji, memahami, bahkan menghafal ayat sucinya, insya Allah Al-Quran akan menjadi pembela bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya Ustaz, sekali lagi Ustaz jadi penutup ya Ustaz ya. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Pembincangan kita kali ini, bincang Ramadan saat ini. Apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, Small Listener, demikian bincang Ramadan kali ini bersama Ustadz Muhammad Amrullah. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Dari perbincangan bincang Ramadan bersama Dompet Duafa, saya dari Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.